Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kemana menghilangnya Joko Widodo? Nama Joko Widodo kembali menuai perhatian publik luas. Hal ini tidak lain dipicu menyebarnya kabar wacana Presiden 3 periode yang pertama kali dikemukakan oleh mantan Ketua MPR Amin Rais, yang mengaku menangkap adanya skenario pembahasan atas perpanjangan jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi maksimal 15 tahun atau 3 periode kepemimpinan. Isu ini sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Pada 2019, kabar yang sama berhembus kencang, namun Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana demikian. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 maknanya menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Demikian pernyataan Jokowi pada Desember 2019 yang lalu. Munculnya wacana Presiden 3 periode atau secara khusus menginginkan Joko Widodo menjadi Presiden 3 periode tidak lepas dari pengaruh elektabilitas Jokowi sekaligus kongsi-kongsi politik yang berada di belakangnya. Menurut data lansiran KPU pasca pemilu 2019, partai-partai pendukung Joko Widodo menguasai setidaknya 60% suara parlemen atau 427 di DPR dengan hanya menyisakan 3 parpol dengan 149 kursi sebagai oposisi. Timpangnya kekuatan koalisi pendukung Joko Widodo dianggap sebagian pengamat tidak imbang, terutama bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Dan kekhawatiran ini terbukti dalam serangkaian keputusan-keputusan yang diambil selama pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang terasa tidak pro rakyat, serta condong menguntungkan kepentingan sebagian kalangan. Tengok saja beberapa regulasi kontroversial yang lahir selama 2 periode Jokowi menduduki tampuk kekuasaan, yang digenjot sedemikian rupa hanya dalam hitungan hari. Dimulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, serta revisi Undang-Undang KPK. Harapan sebagian besar kalangan bahwa kepemimpinan Jokowi akan membawa angin segar dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia pada akhirnya hanya berakhir tidak lebih bagai retorika-retorika politik belaka yang umum dijumpai pada sebagian besar politisi negeri ini. Tak dapat ditampik bahwa pada awal kemunculan Jokowi ia nampak sebagai pribadi yang bersahaja dan lekat dengan penggambaran sebagai wong cilik. Ia gemar bersinggungan langsung dengan rakyat, tak keberatan belusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung sampai masuk gorong-gorong kotor pun dijabani oleh beliau tanpa malu ataupun canggung. Latar belakangnya yang bukan berasal dari elit politik maupun dunia militer Indonesia membuatnya menjadi tokoh baru yang menyegarkan dan berbeda dari sebagian politisi-politisi Indonesia pada masanya. Memulai karir politik sebagai wali kota Solo, Jokowi berhasil membawa kota tersebut menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di luar Jakarta. Keberhasilannya ini dengan cepat menaikkan pamor Joko Widodo dalam sekejap. Ia lantas dilirik sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun belum selesai masa tugas mengepalai ibu kota Jakarta itu, ia kembali dicalonkan oleh PDIP
dalam kancah perebutan kursi RI 1. Jokowi yang memang telah meraih atensi publik semenjak menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan sukses melibas lawannya Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Hingga pada 2014 ia resmi dilantik menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Di bawah kepemimpinan Jokowi, infrastruktur digenjot habis, sehingga periode pertama kepemimpinannya lekat dengan semboyan kerja, kerja, dan kerja. Hingga bisa dibilang, periode pertama Jokowi merupakan tahun-tahun menggembirakan yang lekat dengan prestasi. Namun ini berubah jungkir balik pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua kalinya. Tercatat begitu banyak langkah-langkah dan pengambilan keputusan yang sangat mengecewakan dan memantik kemarahan publik secara luas. Revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law adalah sedikit dari sekian banyak keputusan pemerintahan masa Jokowi yang mengundang begitu banyak kontroversi dari banyak kalangan. Tak hanya dari rakyat biasa, melainkan dari akademisi, mahasiswa maupun para buruh. Semakin kesini, semakin menunjukkan sepak terjang Jokowi sebenarnya. Sekaligus juga menegaskan bahwa apapun latar belakangnya dan visi misi apapun yang diemban, tidak lebih seperti politikus kebanyakan yang pernah menyinggahi panggung perpolitikan Indonesia. Dan sikap ini terasa kian nyata setelah anak dan menantunya sama-sama terpilih sebagai wali kota, mewakili kota masing-masing. Jokowi yang sebelumnya membantah hendak membangun dinasti politik perlahan berubah arah dari haluan yang pernah ia tegaskan sendiri dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan pada anak-anak saya, ujar Jokowi sendiri dalam autobiografinya berjudul Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 2018. Jokowi hari ini yang sebelumnya kita kenal sebagai sosok yang lekat dengan kesan sederhana, berbeda dengan para elit-elit politik Indonesia. Nyatanya, membuktikan bahwa ia sama saja dengan para politikus lainnya yang memiliki ambisi-ambisi terpendam yang bertujuan tidak lain memperkokoh kekuasaan dan melebarkan pengaruh. Visi misi yang semula ia emban dengan penuh semangat pula tampak mengalami kemunduran yang terasa kian nyata. Ucapan-ucapan yang ditebar pada rakyat lantas diingkari sendiri, oligarki pun ia langgengkan. Sampai di sini kita lantas bertanya-tanya sesuatu yang begitu menggelitik. Kemanakah figur Joko Widodo sebelumnya yang dikenal masyarakat sebagai sosok sederhana dan bersahaja yang berjuang atas nama rakyat dan kepentingan rakyat? Adakah ia tenggelam dalam godaan kekuasaan?